Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang Allah turunkan salah satu nikmatnya berupa hujan. Maka kita dianjurkan untuk mendoakan Allahumma shayban nafi'a, agar hujan yang Allah turunkan itu menjadi bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Dan jangan sampai kita kesal dengan turunnya hujan. Ada sesuatu aktivitas mungkin di antara kita setelah maghrib tadi ingin pulang, tahu-tahunya hujan, lalu dalam hatinya tidak ada kejengkelan, maka ini tidak boleh. Termasuk salah satu yang dilarang di dalam agama kita, mencela apa yang Allah buatkan, maksudnya Allah ciptakan, seperti cuaca yang panas, angin yang bertiup, hujan yang turun, maka itu adalah kehendak Allah. Dan di dalam kitab Tauhid ada bab bahwasanya dilarang untuk mencela masa dan keadaan. Jadi ada semacam tidak setuju dengan apa yang Allah lakukan, apa yang Allah turunkan, dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Salah satu bentuk kesempurnaan tauhid kita yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW, turun hujan maka berdoa agar hujan ini bermanfaat. Dan masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan di kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di tanggal 25 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan 24 Januari 2025 Masehi. Mengenai bulan Rajab mungkin sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain bahwasanya ini adalah salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan, dan tidak ada antara kecuali Sya'ban. Insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita, berusahalah kita untuk meningkatkan frekuensi ibadah kita. Kita mulai latih di hari-hari yang tersisa ini, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita menuai pahala yang di situ melimpah. Allah menyediakan di situ di antaranya ibadah-ibadah yang akan menjadikan kita salah satu di antara hamba yang bertakwa. Allah membukakan pintu ampunannya. Allah memberi pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Itu makanya orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar diperjumpakan bersua dengan bulan Ramadan. Tentunya dengan ibadah, bukan hanya Ramadan memasuki Ramadan, tetapi Ramadan itu berlalu tanpa bekas takwa di dalam jiwa kita. Dan setelah pasca Ramadan, setelah Ramadan 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar diterima ibadahnya. Maka persiapkan diri kita. Kami menghimbau diri kami pribadi dan antum dan antunna semuanya agar bersiap-siap untuk memasuki bulan yang dirindukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu nikmat yang bisa kita rasakan, kita bisa mempelajari di masjid kita ini, Masjid At-Taqwa, Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasul yang agung. Dan insyaallah ini adalah pertemuan yang ke-27. Pertemuan yang ke-27. Untuk menghemat waktu, kita langsung ke pembahasan.
bahwasanya di pertemuan kita sebelumnya kita sudah berbicara mengisahkan tentang peperangan dengan Bani Quraisyah. Insyaallah di malam ini kita akan membicarakan, mengkisahkan aktivitas militer setelah perang Bani Quraisyah berakhir. Apa saja yang aktivitas-aktivitas militer yang terjadi setelah itu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanillah, di antara rentetan peristiwa setelah perang dengan Bani Quraisyah itu terbunuhnya Salam bin Abi Al-Huqaiq. Bagi yang memiliki bukunya yang sama dengan kita, itu di halaman 449. Salam bin Abi Al-Huqaiq yang julukannya Abu Rafi', lakopnya Abu Rafi'. Beliau adalah dedengkot kriminal kaum Yahudi. Jadi beliau salah satu yang menggembor-gemborkan terjadinya perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ketika itu. Jadi kalau di zaman sekarang diistilahkan sama dengan yang lalu, seperti Al-Harith, seperti Huyai bin Akhtab dan seterusnya yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, itu adalah penjahat perang yang mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal-awal dahulu. Jadi mereka memberikan pasokan senjata orang-orang yang membelot, yang merusak perjanjian. Dan kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi sekarang, yaitu kita lihat di negeri Syam, kita mengetahui setelah terjadi gencatan senjata di Gaza, Palestina, tetapi setelah diumumkan oleh presiden yang lama, Presiden Mamarika yang lama, sekarang kan presiden yang baru, Mamarika yang baru, istilah itu kan, supaya tidak dimuliakan juga mereka. Jadi sudah diumumkan akan terjadi gencatan senjata, tetapi masih kita jumpai berita bahwasanya masih ada mereka melakukan penyerangan. Jadi dari dahulu mereka memang suka melanggar perjanjian. Itu watak orang-orang Yahudi. Baik, kembali kita ke kisah ini. Jadi ketika itu ada sahabat yang ingin menghabisi nyawa Salam bin Abi Al-Huqaiq. Lalu Nabi SAW mengizinkan, maka pergilah mereka untuk menyerang perkampungan tersebut. Maka kata Nabi SAW, di setiap melepas pasukan, yaitu agar tidak membunuh para wanita dan anak-anak. Begitu Nabi senantiasa mengingatkan, baca bismillah di setiap peperangan. Nabi ingatkan bahwasanya ini peperangan untuk menegakkan kalimat Allah. Jangan dibunuh wanitanya, anak-anaknya, jangan dirusak bangunan, jangan ditebang pepohonan. Jangan melakukan mutilasi. Jadi Islam sebelum terjadinya kontak peperangan itu awalnya didakwahi dahulu. Didakwahi. Kemudian setelah itu kalau tidak mau, maka ada yang lainnya. Yang terakhir itu adalah membayar jizyah. Kalau tidak mau juga, baru akhirnya diserang. Namun untuk penyerangan ini adalah berkenan dengan Salam bin Abi Al-Huqaiq atau Abu Rafiq yang telah berkhianat, yang telah melanggar perjanjian, yang memberikan pasokan senjata ketika peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab yang telah kita bahas sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka berangkat. Singkat cerita, maka mereka menggunakan siasat karena di situ ada bentengnya juga. Sebagaimana sebelumnya kita ketahui Bani Quraisyah memiliki benteng. Akan tetapi yang dilakukan
ketika itu adalah bahwasanya ada masa-masanya waktu pintu benteng itu terbuka dan orang-orang yang di dalam itu keluar. Jadi sahabat, di antara sahabat yang ketika itu, Abdullah bin Atiq ketika itu menutup ke mukanya, seolah-olah buang hajat di dekat pintu tersebut, bertepatan dengan jam pintu akan ditutup. Jadi ketika itu melihat pengawal yang menjaga pintu, "Wahai, apakah engkau tidak akan masuk? Pintu akan dikunci." Akhirnya bergegas, itu padahal pura-pura agar bisa memasuki benteng, akhirnya masuk, ditutup. Lalu diperhatikannya di mana pengawal itu menggantungkan kuncinya. Dan setelah diketahui, setelah mengendap-endap, situasi aman, tidak ada yang mencurigakan, baru dibukakan. Barulah masuk pasukan kaum muslimin yang tidak seberapa, hanya beberapa puluh pasukan. Jadi alhamdulillah ketika itu walhasil apa misi mereka membunuh pemimpin tersebut akhirnya tercapai juga. Akhirnya tercapai, maka sebagaimana biasa mendapatkan harta rampasan perang dan kembali ke Madinah. Dan itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Zulqa'dah, bulan yang sama ketika terjadi peperangan Khandaq atau Ahzab. Ada beberapa pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya setelah perang Khandaq yang tadi kita sebutkan, kemudian pasukan khusus yaitu Muhammad bin Maslamah. Jadi pasukan khusus ini itu berkisar 30 orang pasukan. Jadi tidak terlalu banyak, hanya pasukan-pasukan kecil. Bergeraklah mereka pasukan yang jumlahnya 30 orang menuju Karta, tempat pemukiman Bani Bakar. Jadi jarak tempuh antara daerah tersebut Dariyah dengan Madinah itu 7 hari perjalanan. Itu 7 hari berkendaraan kuda. Pasukan berkuda waktu itu diutus. Dan itu terjadi pada bulan Muharram setelah dibunuhnya Abu Rafi' di bulan Zulqa'dah. Dan di bulan Muharramnya diutuslah pasukan khusus Muhammad bin Maslamah. Dan ketika itu mereka, orang-orang tersebut sebagiannya sudah merasa ketakutan, sebagaimana biasanya tidak terjadi peperangan yang sengit, dan akhirnya mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dan kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Ketika itu ikut di pasukan kaum muslimin Sumamah bin Utsal Al-Hanafi, pemuka Bani Hanifah. Jadi dia diperintahkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab yang kita ketahui nabi palsu yang diperangi ketika di zaman Abu Bakar, di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mengaku sebagai nabi palsu. Lalu dia menyamar. Jadi Sumamah menyamar yang tujuannya adalah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tindak tanduknya diketahui, dicurigai, akhirnya Sumamah itu ditawan. Lalu diberi kesempatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 kali tawaran, setelah 3 hari, dan beliau tetap ketika berbicara diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau inginkan sekarang Sumamah?" Nabi bertanya kepada beliau yang ketika itu menjadi tawanan, belum memeluk agama Islam. Lalu kata Sumamah, "Aku ingin bebas," katanya. "Bebaskan aku, lepaskan aku." Lalu setelah itu dia dilepaskan, maka berlarilah dia. Dan dia mandi, mencari tempat pemandian, dan akhirnya dia masuk Islam. Melihat kondisi Madinah, melihat bagaimana tentramnya kehidupan penduduk Madinah yang awalnya niatnya jahat, melihat bagaimana kaum muslimin 5 kali sehari semalam ke Masjid Nabawi diimami langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana
indahnya kehidupan mereka, nyamannya kehidupan mereka, tentramnya kehidupan Madinah, sehingga di dalam hatinya Allah berikan petunjuk, sehingga ketika 3 hari lebih kurang dia menjadi tawanan, Allah buka pintu hatinya untuk menerima cahaya Islam. Alhamdulillah, Sumamah yang awalnya ingin membunuh Nabi yang diutus oleh Musailamah Al-Kadzab, akhirnya memeluk agama Islam. Kemudian rentetan berikutnya, aktivitas militer setelah perang dengan Bani Quraidah adalah perang dengan Bani Lahyan. Jadi ini adalah orang-orang yang telah berbuat licik terhadap beberapa orang sahabat Nabi yang dikenal sebelumnya tragedi Rafi', yang mereka ingin diutus orang yang mengajarkan agama terhadap mereka, Al-Quran. Diutuslah oleh Nabi para qari, ahli-ahli qiraah, ahli-ahli Al-Quran yang mengajarkan penduduk tersebut, tetapi dibunuh oleh mereka. Maka yang sebelumnya belum diselesaikan, sekaranglah diselesaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu menyerang Bani Lahyan yang telah berkhianat, yang telah membunuh orang yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan agama. Nah, jadi dibenahi orang-orang di sekitar Madinah, dibenahi yang dahulu sudah ada kesepakatan yang melanggarnya karena ulah orang-orang kafir Quraisy, ulah-ulah orang Yahudi, ulah-ulah dari orang munafik, yang insyaallah nanti kita singgung juga bagaimana propaganda-propaganda yang tidak pernah berhenti dilakukan oleh orang-orang munafikin di Madinah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini juga terjadi pada tahun ke-6 Hijriah di bulan Jumadil Ula. Jadi ini tidak, sebagaimana kita ketahui, tidak perang yang besar, hanya menuntut keadilan yang telah mereka melanggar perjanjian. Kemudian aktivitas militer selanjutnya, pengiriman pasukan ekspedisi dan delegasi secara kontinu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan khusus, di antaranya yang Nabi lakukan itu pengiriman pasukan khusus di bawah komando Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan adalah salah seorang sahabat yang itu didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Mungkin bagi kita yang telah belajar kitab tauhid di awal-awal, orang yang murni tauhidnya akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Nabi menjelaskan tentang umat-umat terdahulu. Ada para nabi itu pengikutnya, ada yang banyak, ada yang beberapa orang, ada yang 2 orang, ada 1 orang, dan bahkan ada nabi itu yang tidak ada pengikutnya. Hiburan bagi orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nabi di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pengikutnya. Dari sini kita ambil pelajaran, faktor keberhasilan dakwah bukannya banyaknya massa atau pengikut. Akan tetapi ketika kita menyampaikan kebenaran, itulah keberhasilan dalam dakwah. Berani kita sampaikan apa itu tauhid, bagaimana bahayanya syirik, dan seterusnya kita jelaskan itu yang pokok di dalam agama kita, maka itulah keberhasilan dalam dakwah. Seandainya tidak ada yang bersuara di antara dai yang memperingatkan tentang bahaya kesyirikan, itu dakwah belum tercapai. Maksudnya kebenaran itu belum sampai kepada umat ini. Kembali kita ke pasukan Uqashah. Kita selesaikan sedikit hadis yang tadi. Yang hadis ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Lalu dilihatlah oleh Nabi SAW umat yang banyak. Nabi itu menyangka umatnya. Lalu dikatakan oleh malaikat, itu bukan umat Nabi SAW, tetapi pengikutnya Nabi Musa. Jadi pengikut Nabi Musa itu juga banyak. Kalau kita pelajari istilahnya membaca Al-Quran, itu sering kita dengar Bani Israel, Nabi Musa, sering kita, mulai dari surah Al-Baqarah, itu kita jumpai. Karena Nabi Musa, salah satu keutamaannya dilebihkan dengan nabi yang lain,
termasuk Rasul Ulul Azmi. Kita mengatakan Rasul Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga banyak pengikutnya. Diturunkan juga Taurat kepada beliau, kitab suci maksudnya. Dan beliau berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tursina ketika menerima Taurat. Benar, wakala Musa taklima. Jadi Nabi Musa benar-benar berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi waktu itu banyaklah umat Nabi Musa. Dan setelah itu datanglah umat yang banyak, dan itu diketahui dari bekas wuduknya yang bercahaya, barulah itu umat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara umat Nabi Muhammad SAW ada 70.000 yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dikabarkan ke 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di dalam riwayat tersebut, lalu Nabi SAW memasuki kediamannya. Lalu sahabat bertanya-tanya, siapakah orang tersebut yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Ada yang berkata, ini orang yang lahir dalam keadaan Islam, tidak melakukan kesyirikan. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Berdesas-desus, dan lalu Nabi SAW keluar dari rumahnya. Nabi mengatakan bahwasanya orang yang tersebut. Jadi sahabat bertanya, siapakah mereka yang 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Maka Nabi mengatakan bahwasanya yang pertama itu ada 4. Yang pertama, yang tidak minta diruqyah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berobat dengan kai. Berobat kai, besi yang dipanaskan. Ada besi dipanaskan. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur. Jadi tatoyur itu semacam bentuk dari praktek kesyirikan, semacam kurafat atau bagaimana ya, tatoyur burung. Jadi orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu, kalau ingin berdagang ke Syam atau ke Yaman, diterbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini bernasib baik, safarlah mereka. Kalau burungnya terbang ke kiri, ya ini tidak boleh, pertanda sial. Jadi tatoyur seperti itu, lebih kurang seperti itu. Dan bisa juga dengan undian anak panah. Dilemparkan anak panah, jika ke kanan itu baik, jika ke kiri akan mendapatkan kesialan. Jadi semacam itu praktek tatayur. Lalu yang keempat kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang hanya kepada Rabbnya bertawakal. Tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur. Dan yang keempat, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirilah Ukasyah bin Mihsan. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau termasuk dalam golongan 70.000 umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Lalu berdirilah yang lainnya, ya Rasulullah, doakan juga agar aku termasuk golongan itu. Lalu Nabi menjawab, sabakuka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Jadi Nabi SAW menutup pintu kata ulama. Yang pertama penjelasan sabakuka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Itu yang pertama, lembutnya bahasa Nabi, penolakan yang halus. Yang kedua, tujuannya agar tidak terjadi ribut. Nanti datang berdiri lagi, ya Rasulullah doakan. Jadi Nabi supaya tidak ribut, sudah cukup itu saja. Taib. Itu mengenai pasukan Ukasyah bin Mihsan yang diutus pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Itu jumlah kekuatan pasukan 40 orang. Jadi ada pasukan-pasukan khusus yang kecil yang berjumlah puluhan orang. Kemudian pengiriman pasukan khusus di bawah komando Muhammad bin Maslamah di Zilqassah di bulan Rabiul Akhir tahun 6 Hijriah. Jadi mereka menuju Bani Tha'labah. Jumlah pasukan mereka itu 100 orang pasukan. Jadi di sini tidak terlalu terjadi peperangan, hanya kejar-kejaran. Dan ada yang terluka dengan kondisi parah. Lalu yang ketiga, aktivitas militer setelah peperangan dengan Bani Quraidah,
pengiriman pasukan khusus di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah ke Zulkhisas tahun Rabiul Akhir bulan Rabiul Akhir tahun 6 Hijriah. Jadi ada pasukan yang tewas ketika itu, sebelumnya yang yang dikomando oleh Muhammad bin Salamah sebelumnya, lalu didatangkan utusan yang dikomandoi oleh Abu Ubaidah. Jadi ini tidak yang akhirnya mendapatkan ghanimah berupa harta, hewan ternak dan seterusnya, maka tidak perperangan besar. Lalu keempat, pasukan khusus di bawah komando Zaid bin Harithah. Itu di Al-Jamum di tahunnya Rabiul Akhir 6 Hijriah. Jadi ini pasukan-pasukan yang tidak terlalu banyak Nabi mengirimnya, hanya untuk membenahi apa yang terjadi sebelumnya, yang bagian-bagian perbatasan dengan Madinah atau orang-orang yang melanggar perjanjian itu dibenahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Zaid bin Harithah di daerah Al-Is di tahun ke-6 Hijriah, itu berjumlah 170 pasukan berkuda. Dan di sini tertangkaplah Abu Al-As. Abu Al-As, sebagaimana kita ketahui, adalah mantan menantu Nabi SAW yang menikah dengan putrinya, yaitu Zainab bintu Rasulullah SAW. Jadi mereka dipisahkan karena berbeda keyakinan. Abu Al-As itu masih dalam keadaan belum beriman, sementara putri Nabi Zainab telah beriman, sehingga mereka dipisahkan otomatis. Di peristiwa perang Badar, kita kembali lagi, di peristiwa perang Badar, Abu Al-As termasuk yang ditawan, lalu ditebuslah dengan beberapa harta milik putri Nabi SAW Zainab, berupa, ketika itu Zainab belum hijrah, masih di Mekah di tahun 2 Hijriah. Maka sampai harta untuk menebus itu diantaranya kalung dari hadiah dari ibundanya Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Lama Nabi memandangnya, lalu Nabi teringat bahwasanya itu adalah kalung dari istri yang sangat dicintainya, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Lalu Nabi pun terlihat kesedihan mengenang masa-masa yang begitu indah dengan Khadijah. Akhirnya dibebaskan Abu Al-As, lalu dengan syarat, kata Nabi SAW, agar Zainab dikirim ke Madinah, hijrah ke Madinah. Kembalilah Abu Al-As ke Mekah, setelah selesai semuanya, berjumpalah dengan Zainab, maka dikatakanlah bahwasanya akan terjadi perpisahan di antara mereka. Lalu Zainab pun menimpali apa yang terjadi begini-begini setelah perang Badar itu, dan beliau telah, apakah engkau akan keluar dari rumah ini? Bukan aku yang keluar, kata Abu Al-As, tetapi engkau yang akan keluar dari rumah ini, dan bapakmu yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu semacam kesepakatan antara Abu Al-As dengan Nabi SAW agar Zainab dikirim Madinah, dihijrah ke Madinah. Namun ketika mau pindah ke Madinah, hijrah, di perjalanan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dikejar, terjadilah insiden di situ. Insiden di mana ketika itu Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan hamil, terjatuh dari tunggangannya, maka terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan, keguguran. Keguguran karena jatuh dari tunggangan ketika itu dikejar maka kembali ke Mekah tidak jadi. Waktu itu beliau berangkat karena faktor sedang keguguran. Setelah beberapa bulan sudah sehat kembali, baru
itu beliau menuju ke Zainab putri Nabi SAW, itu menuju Madinah, dan itulah perpisahan mereka. Perpisahan, dan ini sebagian ulama mengkisahkan kisah cinta yang begitu mengharukan antara Abu Al-As dengan putri Nabi Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peristiwa ini akhirnya terjadi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan mantan menantunya, karena telah terjadi perceraian. Lalu dia meminta kepada Nabi agar dikembalikan lagi barang dagangannya, semuanya, hartanya, barang-barang dagangan, agar dikembalikan lagi, agar bisa kembali ke Mekah. Namun sebelum kejadian itu, dia mengetuk pintu rumah Zainab. Lalu melihat itu, Zainab pun terpana. Suami beliau, ayah dari anak-anaknya, karena beliau dikaruniai oleh putra dan putri Umamah, yang kita ketahui Nabi pernah menggendong Umamah ketika sholat. Itu anak dari Zainab dengan Abu Al-As. Lalu nama putranya Ali lagi, salah seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dikatakan oleh Abu Al-As bahwasanya dia harus kembali ke Mekah untuk mengembalikan harta-harta titipan orang yang diperdagangkan. Mendengar itu, maka Zainab bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kejadiannya setelah sholat subuh, karena orang kan sibuk sholat subuh ke masjid, sehingga tidak diketahui Abu Al-As. Berteriaklah dengan suara agak tinggi Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Al-As adalah dalam jaminanku, katanya, dengan suara yang lantang. Lalu Nabi SAW kaget, apa yang kalian dengar? Ya, begitulah Nabi, Zainab mengatakan begini-begini. Berarti tidak salah pendengaranku. Lalu maka diproseslah bahwasanya keinginan Abu Al-As adalah untuk agar semua barang dagangannya, hartanya dikembalikan untuk harta-harta titipan dagang yang dititipkan kepadanya ketika berdagang ke Syam. Lalu setelah itu Nabi SAW, karena itu sudah dijamin oleh anaknya, karena kalau sudah ada yang menjamin, itu tidak boleh kaum muslimin yang lainnya untuk mencelakai. Akhirnya kembalilah ke Mekah. Lalu setelah dibagi-bagikan harta-harta tersebut, setelah dibagi-bagikan, yang ini menitipkan, ini sudah dijualkan, yang ini sudah laku, ini keuntungannya semuanya sudah dikembalikan kepada yang punya. Maka kita itu Abu Al-As mengatakan, apakah masih ada harta-harta kalian yang ada padaku? Tidak ada yang menyahut, sepertinya sudah. Kami sudah menerima apa yang bagian kami, milik kami. Maka ketika itu Abu Al-As mengikrarkan syahadatnya, dan dia mengatakan bahwa dia beriman dan kembali ke Madinah. Ketika kembali ke Madinah, maka dinikahkan oleh Nabi SAW putrinya dengan Abu Al-As kembali. Itulah peristiwa bagaimana pertemuannya dengan yang dulu dipisahkan, sekarang berjumpa lagi. Namun di awal tahun ke-8 atau di akhir tahun 7 Hijriah, akhirnya Zainab sakit, yang sakit dahulu ketika keguguran, dan itulah perpisahan mereka yang abadi di dunia. Akhirnya Zainab pun tidak berapa lama mereka berkumpul, akhirnya Zainab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membuka kitab Janaiz tentang memandikan jenazah, itu ada Nabi SAW perintahkan basuh sebanyak, ini mandikan sebanyak bilangan ganjil 3, 5 atau 7. Lalu kalau sudah nanti beritahukan, kata Nabi, beri kapur barus. Dan Nabi ketika itu bersedih, begitu juga dengan Abu Al-As, menangis. Dengan sekian lama tahun mereka berpisah, lalu baru-baru berjumpa, lalu Zainab pun mendahului mereka. Dan Abu Al-As ketika bersedih membuat suasana orang-orang yang ketika itu semacam takziah atau kita ya, yang pergi menyelenggarakan jenazah ikut juga bersedih. Itulah kisah cinta yang salah satu ulama menuliskan kisah ini
bagaimana mereka berpisah, lalu dipertemukan kembali dan dipisahkan oleh kematian. Baik. Lalu yang keenam, pengiriman pasukan khusus Zaid juga ke daerah Taif At-Tariq. Itu di tahun ke-6 Hijriah. Sebanyak 15 orang, jadi tidak banyak. Jadi mendapatkan 20 ekor onta dan kembali ke Madinah setelah 4 hari. Jadi orang-orang Badui yang pernah ingin menyerang itu dibersihkan semuanya. Kemudian ke lembah Wadil Qura di bulan Rajab, itu juga dikomandoi oleh Zaid. Yang terakhir, yang ke-8, pasukan ke Al-Khabat, bahwa itu terjadi di bulan Rajab. Kata Jabir, Rasulullah SAW mengutus kami sebanyak 300 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Taib. Kita beralih ke pembahasan berikutnya. Sudah azan, belum kan? Nanti kalau azan kita langsung dengar dulu kan. Kemudian perang dengan Bani Mustalik. Ini masih perang-perang yang tidak terlalu besar. Perang dengan Bani Mustalik atau Bani Muraisi yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Jadi sekalipun peperangan ini tidak memakan waktu, tidak peperangan kontak fisik yang banyak, namun dilihat dari segi militernya, banyak peristiwa ini yang menimbulkan kegoncangan, ketidakstabilan. Ya, karena masih ada disusupi oleh orang-orang yang munafik. Orang munafik masih tidak tidak senang dengan keadaan tersebut. Nanti insya Allah akan kita jelaskan tentang keadaan orang-orang tersebut. Orang-orang munafik itu ada pembahasan khususnya di bab ini insya Allah. Kemudian peristiwa ini itu singkat kata sampailah mereka di sesuatu tempat itu namanya Al-Muraisi, itu ada sumber mata air di situ. Disinilah terjadi peperangan yang mana bendera perang orang kaum Muhajirin dipegang langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Adapun untuk bendera pasukan dari kaum Ansar itu dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Alhamdulillah itu mengalami kemenangan dan tidak terjadi sebagaimana yang perang-perang sebelumnya. Di antara tawanan perang di Bani Mustalik adalah Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith. Dan ini pemimpinnya adalah namanya adalah Al-Haris bin Adid Dirar, pemimpin Bani Mustalik. Awalnya Juwairiyah, karena setelah perang wanita dan anak-anak itu menjadi tawanan, menjadi budak. Dan orang yang kalah jadi budak. Biasanya yang laki-laki dewasa itu kalau tidak ditebus, biasanya itu kalau pelanggarannya berat itu dibunuh, dilakukan eksekusi, dipenggal kepalanya. Dan di sini awalnya Juwairiyah itu bagian dari Thabit bin Qais, sahabat yang lain. Dan akhirnya itu ditebus dengan 100 membayar uang dan memerdekakannya, dan akhirnya itu diterima dan Nabi SAW menikahi Juwairiyah binti Al-Harith, Juwairiyah dari Bani Mustalik. Setelah terjadi pernikahan Nabi dengan Juwairiyah, maka 100 keluarga dari Bani Mustalik itu dibebaskan oleh pasukan yang lain. Mereka mengatakan tidak mungkin kita menawan besan-besan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh ulama, jadi salah satu hikmah dari Nabi menikahi Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin mukminin, itu ada semacam hikmah di balik itu. Sebagaimana menikahi Juwairiyah binti Al-Harith, akhirnya itu menjadi kerabat Nabi SAW. Menjadi kerabat Nabi SAW,
dan tidak mungkin akan melakukan penyerangan lagi. Sudah menjadi keluarga Nabi SAW. Begitu juga sebelumnya Nabi menikahi di Bani Quraidah, di keturunan dari Bani Nadir. Siapa? Sofiyah binti Huyai. Yang sebelumnya ayahnya Huyai bin Akhtab itu dieksekusi karena telah melakukan pelanggaran perang, merusak perjanjian dengan kaum muslimin di Madinah ketika itu. Yang awalnya Sofiyah binti Huyai itu sangat membenci Nabi SAW. Dan setelah Nabi nikahi, berubah ucapannya. Dan beliau, Ummul Mukminin Sofiyah dulu pernah mengatakan, sebelum dinikahi oleh Nabi SAW, tidak ada manusia yang paling aku benci di permukaan bumi ini, melainkan Nabi Muhammad SAW. Namun setelah dinikahi oleh Nabi SAW, berubah. Dia mengatakan tidak ada manusia yang paling dicintainya, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Juwairiyah binti Al-Harith, Ummul Mukminin, yang setelah dinikahi yang ditawan itu dibebaskan sebanyak 100 keluarga. Karena mereka Bani Mustalik itu adalah besan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan.
Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah peran orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan tadi, kita akan sebutkan bagaimana orang-orang munafik perannya terhadap peperangan-peperangan. Yang ini sebelum peperangan Bani Mustalik yang kita bahas sekarang ini. Sering kita ulang bahwasanya timbulnya hasad dari gembongnya munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, karena suku Aus dan Khazraj sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebelum mereka orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, maka suku Aus dan Khazraj, suku besar di Yathrib, Madinah, itu sudah sepakat bahwasanya Abdullah bin Ubay adalah pemimpin mereka. Sudah dicarikan pakaian untuk sebagai sebagai pemimpin raja, dan batu-batu berlian permata sudah dibuat ukiran semacam mahkota-mahkota itu untuk dipakaikan kepada Abdullah bin Ubay. Namun ketika Islam mulai ada dianut oleh sebagian mereka sebelum Nabi hijrah, itu tidak jadi. Dan Nabi hijrah itu batal apa yang akan dilakukan terhadap Abdullah bin Ubay. Dan dari situlah dia hasad dan tidak pernah hatinya nyaman dengan keberadaan kaum muslimin. Dan itu beberapa peristiwa seperti sebelumnya perang Uhud, bagaimana dia telah melakukan propaganda di tengah perjalanan dia kembali lagi dan memberi kalimat-kalimat yang membuat lemah pasukan ketika itu. Begitu juga di perang Khandaq, dia pun melakukan propaganda yang membuat ciut nyali orang yang lemah imannya. Di dalam surah Al-Ahzab itu diceritakan, dalam surah Al-Ahzab ayat 12 sampai 20 tentang peristiwa perang Ahzab, bagaimana orang-orang munafik itu mengompori atau membuat propaganda agar lemah pasukan kaum muslimin. Dimulai dari ayat 12, wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Jadi mereka mengatakan, dan ingatlah ketika orang-orang munafik yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Ya Allah abadikan di dalam surah Al-Ahzab. Wa idz qalat ta'ifatum minhum ya ahlal yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana auratu wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Di ayat yang ke-13 mereka mengatakan, wahai penduduk Yathrib, maksudnya Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Jadi propaganda yang dilakukannya itu agar lemah pasukan kaum muslimin. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dan berkata, sesungguhnya rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Alasannya, padahal rumah-rumah itu sesekali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fisnata la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Lalu dilanjutkan di dalam ayat ini, kalau orang-orang Yathrib diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya, dan mereka tiada akan menunda untuk murtad untuk melainkan dalam waktu yang singkat. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahadullahi mas'ula. Di ayat berikutnya, dan sesungguhnya mereka sebelum itu berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang atau mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Di ayat berikutnya, di ayat 16, qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Katakanlah, lari itu sesekali tidak berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan,
Dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Di ayat yang ke-17 di sini disebutkan dalam surah Al-Ahzab, katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untukmu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-18, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Di ayat yang ke-19, asyhatan alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika tadaruna a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُونَ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Jadi di ayat yang ke-19, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Mereka bakhil terhadapmu apabila datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbolak-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya, dan demikian itu adalah mudah bagi Allah. Di ayat yang ke-20, yahsabunal ahzaba lam yazhabu wa iyyatil ahzabu yawaddul law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Jadi mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan itu bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Badui sambil menanyakan tentang berita-beritamu, dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Jadi Allah turunkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 12 sampai ayat 20 berkenaan tentang orang munafik, yang mereka adalah merusak dari dalam, musuh dalam selimut untuk menciutkan nyali orang-orang yang lemah imannya. Jadi mereka itu sadar, orang-orang munafik itu sadar bahwasanya orang beriman ini, orang-orang muslim, orang-orang yang pengikut Nabi SAW itu adalah orang-orang yang kuat. Susah untuk untuk memecah belah, untuk menghabiskannya atau meniadakannya, kecuali dengan tipu-tipu muslihat yang mereka lakukan. Kecuali dengan tipu-tipu muslihat. Begitu juga bagaimana propaganda-propaganda yang dilakukannya adalah seperti pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy, yang mana Zainab binti Jahsy adalah sebelumnya adalah istri dari anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Di sini digemborkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi yang kelima. Sementara di Al-Quran itu berapa? 4. Fa'ankihu ma taba 'alaikum minan nisa masra wa sulasa wa ruba', 4. Nah, Nabi menyelisih Al-Quran katanya. Jadi digembor-gemborkan. Sementara untuk Nabi SAW, khusus untuk Nabi SAW boleh dari 4. Tapi orang-orang munafik itu menggembor-gemborkan. Lalu yang kedua, Zainab adalah janda dari anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Dan kebiasaan orang Arab dahulu, anak angkat itu seperti anak kandung, karena sudah diangkat. Lalu propaganda-propaganda yang dilakukan itu turun firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan
jangan menuruti keinginan orang-orang kafir dan munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah yang dilakukan. Dan Nabi pun awalnya tidak berani, Nabi pun enggan sebenarnya untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Karena Nabi merasa seandainya dinikahkan, apa kata orang-orang nanti. Sementara Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya. Lalu dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Dan ini kalau kita berbicara tentang kisah-kisah Ummul Mukminin, ini kebanggaan dari Zainab binti Jahsy. Kalian adalah orang-orang dinikahkan oleh wali-walinya, sementara aku, Allah yang langsung menikahkanku dari atas langit ketujuh. Jadi dengan itu Nabi SAW dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit dengan Zainab binti Jahsy. Baik. Kemudian tentang ayat-ayat berikutnya dalam surah At-Taubah disebutkan awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw marataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak juga mengambil pelajaran dalam surah At-Taubah ayat 126. Kemudian perang orang-orang munafik dalam perang Bani Mustalik. Tadi sebelum perang Mustalik. Sekarang ketika perang Mustalik, apa yang dengan Bani Mustalik, apa yang telah dilakukannya? Orang-orang tersebut digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah tentang orang munafik pada peristiwa perang Bani Mustalik. Lau kharaju fikum ma zadakum illa khabala wala auda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke celah-celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Kemudian perkataan orang munafik, kalau kita kembali ke Madinah pastilah orang-orang akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Sebenarnya ini perkataan yang seharusnya kebalikan dari mereka. Dan ini disebutkan oleh orang-orang Ansor kepada Nabi SAW bahwasanya jangan percaya dengan ucapan Abdullah bin Ubay. Dan begitu juga dengan peristiwa bagaimana mereka mengolok-olok Nabi SAW. Semacam ungkapan, kita ini ibarat yang menggemukkan anjing. Kita pelihara anjing, setelah itu kita yang dicelakainya, yang dimakannya. Dia menganggap orang-orang muhajirin ke Ansor, dan orang Ansor itu diadu domba, itu. Nah, jadi dikatakan kepada orang Ansor, lihatlah apa yang telah mereka lakukan, lihatlah itu. Jadi terus disulut api agar orang-orang Ansor dengan muhajirin ini terjadi pertikaian. Dan apa yang dilakukannya itu dilaporkan oleh Zaid bin Arqam. Ketika itu dia seorang masih muda, masih anak-anak, dilaporkannya kepada Nabi SAW. Lalu dirubah skenario itu oleh Abdullah bin Zaid. Ini anak kecil mana tahu dia ini salah dengar dia itu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay itu didengarkan oleh orang, dan Zaid bin Arqam didustakan. Sedihlah dia. Padahal dia langsung mendengar bahwasanya Abdullah bin Ubay mengatakan mencaci Nabi, menjelek-jelekkan orang muhajirin. Tahu-taunya dia tidak percaya, orang lebih mendengar ungkapan dari Abdullah bin Ubay. Lalu sedihlah Zaid bin Arqam. Lalu akhirnya dia pun bahagia karena turun surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun ayat 1 sampai 8. Maka ketika itu dikabarkan kepada Zaid bin Arqam bahwa dia benar, dia tidak berbohong. Maka berbahagialah ketika itu Zaid bin Arqam. Lalu yang peristiwa besar Bani Mustalik ini, perang Bani Mustalik, itu hadisun ifki. Ini kita agak serius karena ditulis oleh ulama-ulama hadis di kitabnya seperti di Sahih Bukhari, dan Ibnu Katsir juga membawakan riwayat ini, dan ulama-ulama membawakan bagaimana dampak dari kebohongan orang munafikin. Dampak dari kebohongan. Setelah terjadi peristiwa Bani Mustalik, maka kembalilah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kebiasaannya mengundi di antara Ummul Mukminin siapa yang
ikut dari ke safar, perang atau kemana, siapa yang ikut. Di peperangan Bani Mustalik, itu yang ikut adalah, yang keluar undiannya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan di ketika itu tahun ke-6 Hijriah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu masih berparas tubuh, masih kurus. Seperti remaja belia yang tidak terlalu berat, tidak terlalu gemuk. Dan kita mengetahui bagaimana Nabi SAW melakukan perlombaan lari dengan Nabi SAW. Di suatu saat Nabi SAW kalah dan di suatu saat Nabi SAW menang. Ini yang membalas kekalahan di tempo hari, kata Nabi SAW. Di tengah perjalanan, Nabi dan pasukan kaum muslimin istirahat sejenak. Dan ketika itu turunlah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di atas tandu. Apa namanya kita kalau bahasa di dalam buku ini, sedekap katanya. Sekedap apa? Apa katanya di sini? Kalau itu kita tandu itu. Tandu yang ada dibawa oleh beberapa orang laki-laki yang di atasnya semacam ada tirai-tirai. Kalau kita lihat film-film lama itu ada itu. Bagi yang ingat dulu kan. Jadi di dalamnya ada orang, itu seperti itu kendaraannya dahulu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan turunlah Ummul Mukminin. Namun setelah mau berangkat, yang akan mau berangkat, dilihatnya ada kalungnya itu terjatuh. Sementara kalung itu adalah milik dari saudarinya, Asma. Dicari lagi oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan tahu-tahunya orang yang ditugaskan membawa tandu atau sekedup dari Ummul Mukminin tidak merasakan, karena dia membawa bukan satu orang. Ada beberapa orang, jadi tidak terasa mau ada orang di atasnya atau tidak, karena Ummul Mukminin awalnya waktu sebelum di tahun 6 Hijriah itu masih kurus, jadi tidak terasa. Jauhlah mereka meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kembali ke tempat tadi beristirahat, dilihatnya tidak ada lagi. Tidak mungkin disusul karena malam, maka akhirnya karena keadaan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, lelah juga, akhirnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertidur. Ketika tertidur, datanglah sahabat Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal melihat ketika itu langsung istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilihatnya dan dia mengetahui itu adalah istri Nabi SAW. Lalu dinaikkannya ke atas kendaraannya, bukan istilahnya kendaraannya turun dan Ummul Mukminin naik, bukan digendong seperti itu. Dan menurut riwayat tidak ada yang diucapkannya melainkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Aisyah pun mendengar tidak ada kata-kata yang lain selain itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Di sepanjang jalan mereka diam, tidak ada mengobrol. Kenapa sampai tertinggal? Kenapa ini tidak ada? Diam saja dalam perjalanan. Ketika disusul Safwan bin Mu'attal dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nampaklah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kesempatan emas ini. Langsung dibuatnya berita bohong, hadisul ifki. Jadi cerita bohong dan mengatakan fitnah yang sangat besar di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina, melakukan zaman sekarang zina atau selingkuh apa namanya, dengan Safwan bin Mu'attal. Maka menyebarlah berita itu, orang-orang yang lemah imannya mempercayainya sampai ke Madinah. Qadarullah, Aisyah radhiyallahu anha sesampai safar itu mengalami sakit. Jadi dia tidak kemana-mana, cuman beristirahat di rumah karena safar yang begitu jauh, melelahkan. Begitu juga di luar masih desas-desus sehingga Nabi tak nyaman. Dan perlakuan Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kepada istri yang dicintainya, itu sudah berubah juga. Dan Aisyah pun merasakan, kenapa Nabi seperti ini, kenapa Rasulullah seperti ini. Cuman dia tidak mengetahui apa yang terjadi di luar rumahnya. Tidak mengetahui apa yang terjadi, desas-desusnya. Dan Nabi pun pernah karena ketidaknyamanannya
pernah meminta pendapat dari sahabat, meminta sahabat seperti Ali, oh, ya Ali, bagaimana pendapatmu tentang desas-desus ini, tentang berita ini? Lalu Ali dengan isyarat mengatakan, ya Rasulullah, sudah ceraikan saja, cari ganti yang lebih baik lagi. Dan ada sahabat yang lain, sepertinya tidak ya Rasulullah, ini ada yang tidak beres. Nah, jadi dan Nabi pun bingung, Nabi pun susah bersikap, dan Nabi pun tidak, Nabi yakin seandainya itu benar atau bohong akan turun firman Allah Subhanahu wa taala yang akan memberitahukannya. Setelah 1 bulan berlalu, Ummul Mukminin di suatu malam ingin buang hajat. Kalau dahulu buang hajatnya tidak ada toilet seperti kita, keluar, pergi agak jauh dari rumah ke padang pasir, baru di situ buang hajat. Ketika itu Ummu Mistah itu terinjak oleh dia, semacam terjerambab, akhirnya keluar dari ucapannya semacam sumpah yang tidak baik kepada, celakalah Mistah, seperti itu. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha heran, kenapa dia memberikan sumpah yang jelek kepada anaknya. Lalu diceritakanlah apa yang terjadi. Berita viral zaman sekarang, heboh, yang membuat Madinah berguncang dengan berita di keluarga Nabi sendiri, di keluarga Nabi SAW sendiri. Maka ketika mendengar itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh mukminin sampai di rumah. Mulai dari saat itu sampai 2 hari berikutnya, 3 malam 2 hari beliau menangis. Bayangkan, lamanya menangis tentang musibah yang tidak. Ummul Mukminin, istri Nabi yang dituduh berzina orang munafik, menangis selama 3 hari 2 malam. Bayangkan, bukan menangis sembarangan itu. Dan dia pun ketika mendengar itu bukan di rumah Nabi lagi, meminta izin agar pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya, Ummu Ruman. Lalu dikatakan oleh, apa, jujur saja, kata Abu Bakar dan ibundanya, nanti ini semoga Allah, Nabi memintakan ampun Allah. Seandainya saya mengatakan tidak ada orang yang mempercaya. Allah pun maha tahu, katanya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga saya akui, itu akan Allah maha tahu. Allah akan turunkan wahyu untuk kejadian seperti itu. Sudah keringlah air mata Ummul Mukminin. 2 hari, 3 malam 2 hari menangis. Sudah kering air matanya. Apalagi ditambah Nabi SAW mengatakan, jujurlah, ini kata Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak percaya dia apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita persingkat di apa yang bisa saya katakan, kata Ummul Mukminin, saya hanya mengucapkan apa yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf. Maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Saking sedihnya dia lupa nama Nabi Yakub. Apa yang diucapkan oleh ayahnya Nabi Yusuf. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan, dalam surah Yusuf ayat 18. Kemudian setelah lama sudah kering air mata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Itu dari ayat pertama sampai ayat 11. Ayat 11 itu menjelaskan tentang bagaimana kesucian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nur ayat 11. Nanti bisa dilihat, dicek kembali. Ayat 11.
Jadi Allah turunkan firman-Nya, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in mimma iktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim." Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai 10 ayat itu, sampai ayat ke-21. Itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah dari golong kalian. Jangan kalian kira berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan itu adalah baik bagi kalian. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu mendapat azab yang besar. Sampai 10 ayat berikutnya itu tentang kesucian Allah, turun firman-Nya untuk menyebutkan kesucian Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka tersibaklah berita yang viral lebih kurang 1 bulan, 40 hari lebih kurang, itu taulah mereka kebenarannya. Taulah, tersibaklah ini Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik yang telah menfitnah tersebut. Maka kata ibu dari Aisyah, mertua Nabi SAW, temuilah Nabi SAW, berterima kasihlah kepadanya. Lalu kata Ummul Mukminin, tidak, aku tidak akan, karena mungkin ada rasa kesalnya juga, aku tidak akan berterima kasih kepadanya, akan tetapi aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ayatnya. Jadi langsung Nabi Aisyah memuji Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ada pun yang di luar yang terjadi, orang-orang seperti Mistah tadi, yang lain-lainnya itu dihukum cambuk, dipukul karena telah berbuat bohong. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada masanya nanti, dan bahkan ada sebagian sahabat apakah dipenggal lehernya, kata Nabi SAW, jangan, nanti kata orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya, jadi dibiarkan. Dan bahkan anaknya sendiri Abdullah bin Ubay bin Salul, seandainya engkau memerintahkan untuk membunuhnya Rasulullah, akan saya bawakan kepala. Anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya yang beriman itu mau membunuh ayahnya sendiri. Jadi ini faedah yang sangat luar biasa dari kisah hadisul ifki yang Allah turunkan ayatnya untuk mensucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Adapun delegasi berikutnya kita singkat saja, yaitu pengiriman pasukan khusus di bawah komando Abdurrahman bin Auf ke perkampungan Bani Kilab di bulan Syaban. Kemudian pengiriman pasukan khusus komando Ali bin Abi Thalib ke Sa'ad bin Fakar di Fadak. Kemudian pengiriman pasukan khusus Abu Bakar atau Zaid bin Harisah di lembah Wadil Qura di tahun ke-6 Hijriah. Yang keempat, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Qus bin Jabir Al-Fihri. Nah, itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Adapun untuk pembahasan ini kita mungkin cukupkan peristiwa yang terjadi setelah perang Khandaq atau perang dengan Bani Quraidah, pengutusan aktivitas militer, pasukan khusus, dan peperangan dengan Bani Mustalik di tahun 6 Hijriah. Adapun pembahasan berikutnya tentang umroh dan perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah. Insyaallah akan kita sambung di pekan yang akan datang kalau tidak salah, karena Jumat kita 5 pekan. Biasa kita pekan 2, 4, dan 5. Insyaallah seandainya di besok tanggal 31 kan? Berarti kan masih itu pekan kelima, insyaallah kita akan lanjutkan tentang umroh di Al-Hudaybiyah. InsyaAllah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan butiran-butiran faedah. Yang pertama tadi bagaimana kisah yang agak panjang kita bahas, karena itu sangat menggugah jiwa kita. Kisah cinta antara Abu Al-As dengan putri Nabi Zainab. Setelah lama berpisah, akhirnya berpisah selamanya di dunia dengan kematian. Kemudian begitu juga dengan hadisul ifki, berita bohong yang digembar-gemborkan oleh kaum munafikin, sehingga turunlah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 atau ayat 21,
Itu menjelaskan tentang kesucian Ummul Mukminin. Adapun itu Mistah bin Usal apa Susasah apa? Ada yang tahu binnya? Itu adalah kerabat dari Ummul Mukminin sendiri, dari Aisyah sendiri. Dan kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nafkahnya per bulan ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi mau menyebarkan berita bohong tersebut. Ketika itu dilakukannya, maka terputuslah nafkah. Jadi tidak diberikan nafkah lagi kepada Mistah. Namun akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya lebih kurang maknanya, apakah engkau tidak menginginkan ampunan dari Allah? Maka ketika itu kata Abu Bakar As-Siddiq, ini ayat ini turun untuk aku katanya, untuk saya. Maka langsung setelah ayat itu turun, diulang lagi untuk menafkahi Mistah. Baik, demikianlah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan butiran-butiran faedah itu bisa menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita di dalam kehidupan ini. Karena kita katakan di kajian kita sebelumnya, selama perjalanan hidup Nabi SAW, apalagi setelah turunnya wahyu, itu adalah mukjizat-mukjizat. Bagaimana problem-problem di dalam kehidupan itu ada contoh teladannya di kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.